Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasif kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam program Anyu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa kami juga telah siapkan beragam informasi menarik lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Informasi pertama dari rekan saya, Loviana Dian. Lovi, kita punya informasi apa saja di segmen awal hari ini? Baik, terima kasih Fandi. Pemirsa, seorang balita di Tegal, Jawa Tengah berperilaku tak lazim karena seringkali memakan tanah dan pasir hingga tembok yang lapuk. Apakah kebiasaan tak lazim ini bisa dicegah? Karena khawatir berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu pemirsa, tahun depan LPG 3 kilo tidak lagi bisa dijual bebas. Kebijakan ini menuai respon negatif dari masyarakat. Apakah kebijakan ini tepat? Kita akan bahas dalam Anyu Siang selengkapnya. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di kawasan padat penduduk di Condet, Jakarta Timur, Senin dini hari. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan 3 rumah di gang sempit di Jalan Masjid Al-Hawi, Condet, Jakarta Timur, Senin dini hari. Banyaknya barang dan material bangunan yang mudah terbakar membuat api semakin cepat menyebar. Warga yang panik berusaha memadamkan si jago merah dengan menggunakan air kali. Api diketahui muncul pertama kali dari lantai atas sebuah rumah kontrakan disertai suara ledakan. Tahu-tahu udah gede, jadi saya udah gemeteran aja, udah sibuk. Itu dari apa? Ada suara ledakan sebelumnya? Ada ledakan, tapi ledakan mungkin jatuh apa gitu. Jadi dia bunyi gitu. Di bagian dari listrik atau gas, Pak? Kurang tahu itu. 30 menit kemudian pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tawuran antara 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan Raya Bogor Ciracas, Jakarta Timur dini hari tadi. Berbekal senjata tajam dan kayu, kedua kubu saling serang sehingga membahayakan pengguna jalan. Tanpa pedulikan keselamatan pribadi dan pengguna jalan, sekelompok pemuda ini terus menyerang lawannya di Jalan Raya Bogor Ciracas, Jakarta Timur dini hari tadi. Berbekal batu, kayu, hingga senjata tajam, kedua kubu pemuda saling serang di tengah jalan. Aksi tawuran ini tak pelak mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Dari keterangan warga, tawuran ini kerap berulang. Warga dari mana ya? Kadang gue sering lihat aja. Kalau malam mentrok aja dari apuan sono, apuan sini sering banget emang. Kapan aja sih alatnya? Banyak sih bang, ada cair Madura, samurai juga ada. Memang banyak sih dia bawa, ada plat juga, ada gosir juga banyak. Jadi ini modelnya kayak buyutan gitu ya? Iya, antar kampung. cuma ya kayak udah lama lah, kayak orang-orang udah lama. Tidak adanya petugas di lokasi kejadian membuat aksi tawuran kerap kembali berulang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rebutan lahan yang terjadi antara 2 pengusaha di Pelabuhan Belawan, Kota Medan berakhir ricuh. Sejumlah pemuda diamankan petugas kepolisian dalam kejadian tersebut. Kemarin, kericuhan terjadi saat sejumlah pemuda berusaha menghalangi alat berat milik PT Mulia Berjaya Abadi yang hendak membongkar ratusan batu yang menutupi pintu masuk perusahaan di Jalan Pelabuhan Raya Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mulanya, pengusaha berinisial J memblokade gerbang utama karena lahan yang ditempati PT Mulia Berjaya Abadi diklaim telah disewakan kepadanya oleh Timin Bungei. Sedangkan diketahui, Timin kini tengah mengajukan banding ke Mahkamah Agung setelah kalah di putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terhadap Syahrizal beberapa tahun lalu. Sementara PT Mulia Berjaya Abadi atau MBA telah menyewa lahan berukuran sekitar 1 hektar tersebut hingga tahun 2024 dari Syahrizal, pemenang putusan PT UN Medan. Ada pihak yang mengklaim dengan menunjukkan sertifikat nomor 60 atas nama Bapak Timin Binge ya. Jadi berperkara kami menanyakan ke pemberi sewa, dijelaskan bahwa perkaranya ini sudah kami menang, kami sedang bermohon di PPN.
Dalam kejadian ini, sejumlah pemuda diamankan Kapolres Pelabuhan Belawan. Sementara itu, aktivitas ekspor sawit perusahaan masih tersendat sehingga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Pahar, iNews melaporkan. Tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi 3 jenazah baru korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Total sudah ada 10 jenazah yang berhasil diidentifikasi dari 41 jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri. Pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali menyerahkan jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ke pihak keluarga. Ada 2 jenazah yang diserahkan, yakni atas nama Hadi Wijoyo berusia 39 tahun dan Pujiono berusia 28 tahun. Pihak keluarga akan menerima bantuan dari pemerintah, yakni sebesar 36 juta rupiah. Dengan rincian 30 juta rupiah untuk dana santunan dan 6 juta lainnya untuk biaya pemakaman. Tim DVI Rumah Sakit Polri kembali mengidentifikasi 3 jenazah baru. Dengan ini maka total ada 10 jenazah yang berhasil diidentifikasi dari total 41 jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri. Kepolisian telah menyerahkan jenazah teridentifikasi kepada pihak keluarga. Sementara itu korban meninggal bertambah 1 orang sehingga total sudah ada 45 warga binaan yang meninggal pasca kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai gelar perkara, polisi menaikkan status kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang dari penyelidikan ke penyidikan. Hari ini 20 saksi akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Dari hasil gelar perkara, polisi menyebut ada indikasi kelalaian dalam kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten pada Rabu 9 September lalu. Sedikitnya ada 3 pasal yang akan dikenakan dalam kasus ini, yakni pasal 187, 188, dan 359 KUHP. Namun hingga saat ini belum satu pun tersangka ditetapkan. Rencananya hari ini polisi akan memeriksa 20 saksi. 14 orang diantaranya merupakan pegawai lapas yang sedang berjaga di shift saat kebakaran terjadi. 3 orang saksi dari PLN dan 3 orang dari anggota pemadam kebakaran. Bagaimana perkembangan penyidikan penyebab kebakaran lapas Tangerang, Banten? Kita sapa rekan kami, ada Armalina di Polda Metro Jaya. Armalina, adakah perkembangan pemeriksaan kebakaran lapas Tangerang di Polda Metro Jaya? Ya, Lofi dan juga pemirsa, sampai saat ini kami juga masih menanti terkait adanya pemeriksaan 20 saksi yang dijadwalkan dari kasus kebakaran Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Tangerang. Di mana pemeriksaan pagi ini juga untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilakukannya penetapan tersangka. Dan 20 saksi yang diperiksa pada pagi ini diantaranya 14 orang merupakan pegawai lapas yang bertugas saat kebakaran terjadi. Lalu 3 orang saksi ini dari pihak PLN dan 3 orang dari anggota Damkar. Untuk hari ini tadi dari pihak Polda Metro Jaya juga sudah menjelaskan bahwa setelah dilakukan gelar perkara untuk penyelidikan saat ini sudah dinaikkan menjadi penyidikan karena ditemukan adanya tindak pidana sehingga kasus dinaikkan menjadi tindak penyidikan. Dan ada 2 pihak yang melakukan proses pemeriksaan. Ini yang pertama dari pihak Polres Tangerang dan juga dari pihak Polda Metro Jaya, namun masih berada di bawah Dikrimum Polda Metro Jaya. Dan barang bukti yang sudah disita oleh pihak polisi ini diantaranya adalah barang bukti dari 14 buah HP, lalu juga ada rekaman CCTV dan gembok serta anak kunci, serta barang bukti lainnya yang terkait dari tindak pidana dari kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ini. Dan info terakhir dari pihak Polda Metro Jaya juga ini untuk pasal yang diterapkan oleh polisi ini setidaknya ada 3 pasal, yaitu diantaranya adalah pasal 187, pasal 188 dan juga pasal 359 KUHP. Dan untuk pemeriksaan kepala lapas kelas 1 Tangerang, pemeriksaan kepala lapas untuk hari ini tidak ada, namun diinfokan untuk esok hari ini kepala lapas juga akan dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan pada pukul 10 pagi. Lofi. Terima kasih rekan kami Armalina melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.
Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara ledakan bom ikan yang menewaskan 2 orang di Pasuruan, Jawa Timur. Polisi temukan bahan peracik bom ikan dan menyita kendaraan milik pelaku. Satreskrim Polresta Pasuruan kembali melakukan olah TKP di lokasi ledakan bom ikan yang menewaskan 2 orang di Dusun Macan Putih, Gondang Wetan, Pasuruan, Jawa Timur. Olah TKP kembali digelar karena diperkirakan masih banyak bahan peledak di lokasi. Benar saja, polisi masih menemukan bahan bom ikan di lokasi. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga menyita kendaraan milik pelaku. Untuk pemasukan bahan peledak saat ini masih kita dalami karena saksi kunci yang ada di lokasi dapat kita lihat sendiri dari keterangan beberapa saksi yang sudah kita periksa mengatakan bahwa korban yang meninggal itu merupakan saksi kunci dari kejadian ini. Sementara warga telah meminta keluarga pembuat bom ikan untuk pindah dari desa mereka. Hal ini didasari kekhawatiran warga akan kembali terjadinya ledakan di tempat pembuatan bom ikan. Sedangkan lokasi ledakan yang menghancurkan 2 rumah dan menewaskan 2 penghuninya menyedot perhatian warga. Puluhan orang datang ke lokasi ledakan untuk mengambil gambar dan bersuah foto di depan 2 rumah yang telah rata dengan tanah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir di wilayah Kalimantan Tengah kian meluas. Pengendara roda 2 harus merogoh kantong hingga puluhan ribu rupiah setiap harinya guna menerjang banjir. Sudah sejak awal September lalu, Jalan Trans Kalimantan Polres Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah terendam banjir. Kendaraan pribadi dan angkutan umum nekat melintas demi dapat beraktivitas. Sementara itu, pengendara roda 2 memilih menggunakan jasa perahu dengan tarif Rp70.000 agar bisa melintasi banjir setinggi 1 meter. Banyaknya jumlah pengendara yang ingin melintas dan terbatasnya penyedia jasa perahu membuat mereka harus bersabar mengantri. Pulang pergi lewat sini terhambat perjalanan, biasanya cepat, timbul menjadi lambat kenapa? Dari tadi saya menunggu klotok untuk antri, nggak bisa, sudah 1 jam lebih sudah. Pada sejumlah titik banjir, ketinggian air mencapai 75 cm. Selain itu, kondisi jalan yang berlubang dapat membahayakan pengendara. Jadi kami sarankan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena percuma. Karena di tengah sana bukan 1-2 mobil, bahkan mungkin ada 10 mobil yang nggak bisa lanjut. Karena macet, mati, dan mogok. Di tiang ukur kami di pos banjir itu ketinggian air sekitar kurang lebih 65 cm. Tetapi di titik terdalam itu bisa mencapai 75. Sementara itu, banjir di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah kian meluas. Akibatnya, kantor kepala desa terendam banjir sehingga pekerjaan administrasi dialihkan ke rumah pribadi kepala desa. Selain itu, banjir juga merendam lahan pertanian dan ratusan rumah warga. Bahkan akses jalan dari desa Kumpai Batu Bawah ke kota Pangkalan Bun juga turut terputus. Guna menunjang aktivitas, warga bersama Babinsa bergotong royong membuat jembatan. Masalah akses jalan ini warga kita bekerja bakti bikin jalan alternatif supaya nanti bisa dilalui sepeda motor, bisa akses ke Pangkalan Bun. Dalam 1 tahun sudah 3 kali banjir terjadi di desa Kumpai Batu Bawah. Kali ini banjir membuat para petani mengalami gagal panen. Mereka berharap mendapatkan bantuan dari dinas terkait. Tim Liputan Kalimantan Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, meski memasuki musim hujan, namun 10 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Peristiwa tersebut berlangsung setelah lebih dari 3 bulan tidak turun hujan. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bojonegoro terus melakukan bantuan air bersih kepada warga di sejumlah desa yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Hingga saat ini tercatat ada 10 desa yang tersebar di 3 kecamatan yang telah melapor krisis air bersih. 10 desa tersebut diantaranya Kecamatan Tambakrejo 6 desa, Purwosari 3 desa, serta Kecamatan Ngasem 1 desa. Ada 22 kecamatan yang diperkirakan akan mengalami kekeringan. Dari 22 kecamatan itu ada 79 desa
di wilayah 22 kecamatan itu. Itu yang menurut tahun 2020 mengalami kekeringan. Berdasarkan pemetaan wilayah pada tahun lalu, sedikitnya terdapat 79 desa yang tersebar di 22 kecamatan rawan kekeringan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, tsunami 28 meter berpotensi terjadi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Masyarakat dan pemerintah didesak menyiapkan skenario antisipasi bencana. Simulasi antisipasi bencana digelar oleh pemerintah Kabupaten Pacitan bersama jajaran BMKG, BNPB, dan Basarnas. Simulasi juga melibatkan warga setempat. Fokus simulasi adalah evakuasi warga bila tsunami 28 meter benar terjadi di kawasan Pacitan. Tak hanya itu, tempat aman untuk penampungan warga juga menjadi fokus simulasi. Simulasi ini menyusul kajian BMKG yang menyatakan kawasan Pacitan berpotensi mengalami tsunami 28 meter. Saya simulasi coba 10, hampir semuanya terkena. Tapi yang diidentifikasi korban paling banyak itu ada di Pacitan. Karena lokasi kota Pacitan berada di tengah-tengah teluk yang menurut teori itu akan memperkuat arus dari tsunami itu lebih tinggi gitu dibandingkan daerah lain. Usai jeda, seorang pengunjung patah kaki karena nekat melompat dari atas gedung saat terjaring razia narkoba. Selengkapnya bersama rekan saya, Fandi Hasib.